Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua dan kita akan melanjutkan perenungan kita di dalam masa Prapaskah ini dari mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus melalui catatan Injil Yohanes dan apa hubungannya dengan iman dan keselamatan kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang hidup, yang membawa kami kepada terang, menuntun kami melihat Kristus, membawa kami beroleh hidup yang kekal dan diselamatkan karena percaya pada Kristus. Kiranya Engkau menolong kami untuk melihat betapa besarnya karya perbuatan yang Engkau lakukan untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan yang kedua di dalam masa Prapaskah ini berjudul Jesus, the True Temple. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita semua Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 25. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Namun yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia. Dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca ini merupakan satu kisah yang sangat terkenal tentang Tuhan Yesus yang marah kemudian memporak-porandakan pelataran bait Allah. Tetapi oleh kitab-kitab Injil, kisah ini justru diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Nah, saya ingin mengajak kita untuk coba membayangkan sekali lagi kisah ini, untuk kita bisa mengerti apa maknanya ini bagi kita di masa Prapaskah ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam teks ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Bapak Ibu, Kapernaum itu adalah tempat di mana Yesus banyak melakukan mujizat yang besar. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Markus, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus di Kapernaum. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap setelah digotong oleh teman-temannya di Kapernaum. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak penyakit dan kelemahan di Kapernaum.
Tetapi menarik sekali ayat 12 memberitahu kita, Yesus hanya sebentar saja di Kapernaum. Kenapa? Karena kalau kita belajar secara seksama dari kitab-kitab Injil, kita tahu bahwa Yesus ternyata ditolak di Kapernaum. Dan juga Yesus mengecam Kapernaum. Nah, ini sangat ironis Bapak Ibu. Di tempat banyak mujizat besar, di tempat nabi besar datang, justru orang-orang tidak percaya. Orang-orang keras hati menolak Yesus, tidak beroleh berkat keselamatan. Ini juga terjadi misalnya di zaman Perjanjian Lama. Elia, seorang nabi besar, diutus Tuhan ke kerajaan utara. Tetapi justru orang-orang Israel utara itu melihat banyak sekali mujizat besar yang Allah lakukan melalui Elia. Tetapi mereka tidak percaya sehingga akhirnya mereka binasa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Anda dan saya itu menjadi orang Kristen yang sangat familiar dengan gereja. Kita itu kalau bicara soal pengajaran, soal doktrin, soal aktivitas rohani, kita itu tidak kekurangan, kita banyak sekali. Tetapi justru di saat itu kita tidak bertemu Yesus Kristus. Kita mengeraskan hati dan menolak Yesus. Ini ironis sekali. Nah, latar Kapernaum ini kemudian menjadi seperti background untuk kisah yang akan kita masuki ini. Kisah ketika Yesus kemudian tinggalkan Kapernaum dan pergi ke tempat di mana ada bait Allah, yaitu di Yerusalem. Bapak Ibu, di dalam kisah yang tadi kita baca, ayat 12 katakan bahwa masa itu menjelang hari raya Paskah orang Yahudi. Hari raya Paskah orang Yahudi itu berbeda dengan hari raya Paskah kita orang Kristen zaman sekarang. Kalau kita merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi tentu saja belum mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan pada waktu itu ketika Yesus datang ke bait Allah jelang Paskah orang Yahudi, peringatan apa sebenarnya ini? Ini adalah peringatan akan perbuatan Allah yang besar di masa lampau. Ketika Tuhan Allah membinasakan semua putra sulung orang Mesir, tetapi memelihara putra sulungnya sendiri, putra sulung Allah sendiri, yaitu keturunan Israel. Bagaimana cara orang-orang Israel diselamatkan? Begitu malaikat itu melewati setiap pintu rumah di Mesir dan mereka melihat ada darah anak domba yang disapukan di ambang pintu, berarti itu adalah tanda di sini ada orang Israel. Kemudian malaikat itu memelihara lalu daripada pintu-pintu rumah yang ada tanda darah itu dan orang Israel tetap hidup. Nah, maka hari raya ini itu dirayakan sebagai hari raya Paskah. Hari raya mereka itu diluputkan dari kematian. Passover, dilewati pintu rumah mereka dari kematian. Nah, orang Yahudi merayakan Paskah ini setiap tahun dengan cara apa? Pergi ke bait Allah di Yerusalem, beribadah, mengucap syukur, dan memberikan persembahan. Setiap hari raya Paskah, semua orang Yahudi dari berbagai daerah datang ke Yerusalem, ke bait Allah untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Karena perjalanan yang jauh tentu saja sulit sekali mereka mempersiapkan korban persembahan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Misalnya di dalam kitab Keluaran atau Imamat. Mereka harus mempersembahkan domba ataupun lembu yang tidak bercacat, yang utuh, yang gemuk dalam kondisi paling baik. Mereka harus mempersembahkan koin mulia dari Tirus yang nilainya beda ataupun bentuknya beda dari koin yang biasa mereka pakai. Karena perjalanan jauh sangat susah bagi orang Israel untuk bawa korban-korban itu tanpa cacat, tanpa celah. Sehingga akan sangat memudahkan ketika mereka datang tanpa membawa binatang-binatang itu dan nanti langsung membeli di bait Allah. Uang yang harus dipersembahkan juga baru ditukar di halaman bait Allah. Sehingga itu yang terbaik saat itu dalam kondisi yang paling prima mereka bisa persembahkan. Jadi di sini kita bisa mengerti kenapa ada penjualan binatang-binatang korban dan penukaran uang di halaman bait Allah.
Nah, tetapi Bapak Ibu, kisah kita menjadi menarik. Ketika kita lihat Tuhan Yesus kok begitu marahnya dengan keadaan ini. Lalu kemudian Tuhan Yesus dikatakan membuat cambuk dari tali, mengusir semua pedagang, memutarbalikkan meja-meja penukar uang, mengusir semua binatang korban. Padahal kita tahu bahwa masuk akal untuk mengadakan perdagangan ini untuk persembahan korban. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus kemudian segitu marahnya? Nah, Bapak Ibu, menarik sekali bahwa kita lihat kemarahan Tuhan Yesus di ayat 16. Tuhan Yesus berkata, kalian semua telah menjadikan rumah Bapakku ini sebagai tempat berjualan. Sebagai tempat berjualan. Apa yang salah dengan tempat berjualan? Bukankah penjualan ini diperlukan supaya mereka bisa beribadah? Supaya orang-orang Yahudi bisa ikut hukum Taurat. Lalu kita mendapat keterangan yang diberikan oleh Yohanes di ayat 17. Murid-murid mengingat satu kutipan daripada perjanjian lama, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Nah, sebenarnya kata cinta ini lebih tepat kalau kita pahami itu sebagai zeal ataupun satu perasaan berkobar-kobar yang membara. Bukan cinta romantis, tetapi lebih kepada sangat menjadikan rumah Allah ini bagian yang melekat di dalam hatinya, sehingga Yesus tidak rela kalau rumah Allah ini dijadikan tempat yang tidak seharusnya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu agak sedikit melihat konteks sejarah supaya kita mengerti kenapa Yesus begitu marah. Dikatakan orang-orang berjualan di pelataran bait Allah. Bapak Ibu Saudara, ternyata bait Allah itu punya banyak lapisan-lapisan atau punya banyak bagian-bagian tempat. Tentu saja kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan tata ruang bait Allah saat ini. Tetapi pelataran bait Allah yang dipakai untuk tempat berjualan itu sebenarnya adalah tempat ibadah khusus untuk orang-orang bukan Yahudi. Jadi kalau mereka bukan Yahudi dan mereka percaya kepada Yahweh, mereka boleh datang di bait Allah itu, tapi hanya di pelataran saja. Nah, ketika pelataran itu kemudian digunakan untuk tempat berjualan demi memenuhi hukum Taurat, maka kita mendapatkan konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya apa? Orang-orang bukan Yahudi tidak punya tempat untuk ibadah. Orang-orang bukan Yahudi tidak bisa masuk. Orang-orang bukan Yahudi seperti disingkirkan, di-exclude daripada kawanan keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu, ini yang membuat Tuhan Yesus marah dan hatinya itu terbakar, terkobar-kobar. Bukan karena bait Allah itu begitu dia cintai, gedungnya tidak boleh rusak, tidak boleh diganggu gugat, bukan. Tapi karena penjualan ini demi menjaga adat tradisi, malah membuat orang-orang yang ingin menyembah Allah tidak bisa menyembah Allah. Rumah Bapa adalah satu tempat di mana orang-orang bisa datang, ketemu dengan Tuhan Allah, menyembah Allah. Tetapi ketika rumah Allah itu sudah berubah menjadi tempat menjalankan tradisi, menjadi institusi agama buatan manusia, maka banyak praktek-praktek yang justru menghalangi orang datang beribadah. Ini yang Tuhan Yesus kecam. Tuhan Yesus hatinya seperti diperas-peras, marah sekali karena praktek agama justru menjauhkan manusia dari Allah. Hati Yesus yang sama juga pernah diperas-peras ketika Yesus melihat di dalam Injil Matius pasal 9, banyak sekali orang itu seperti domba tidak bergembala, sesat tanpa selamat. Disinilah tujuan Yesus datang. Yesus ingin mengganti institusi agama buatan manusia dengan bait Allah yang sejati, yaitu dirinya sendiri. Melalui Yesus, semua orang dari segala suku, bahasa, bangsa, latar belakang, dan budaya bisa bertemu dengan Allah, bisa didamaikan dengan Allah, bisa menyembah Allah tanpa perlu terikat tradisi,
dan agama. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini banyak orang salah mengerti, berpikir bahwa Yesus datang untuk membongkar gereja sehingga kita bisa hidup tidak perlu gereja. Yang penting percaya Yesus, tidak perlu gereja. Gereja adalah institusi yang harus ditinggalkan. Gereja tidak penting lagi. Gereja sudah terlalu rusak. Yang penting kita percaya Yesus dan itu beres. Ini adalah penafsiran yang keliru. Ketika dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku, dan kemudian Yesus memporak-porandakan gereja, justru dia katakan seperti ini, hancurkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali yang baru. Maksudnya apa? Yesus datang bukan untuk meniadakan gereja, tetapi justru Yesus datang untuk mengakhiri ataupun menghentikan ritualitas agama yang tidak menyelamatkan. Tetapi dia sendiri akan mendirikan gereja yang baru, gereja Kristus yang sejati. Dia akan naik ke atas kayu salib, mati, mencurahkan darahnya, dan darah Yesus itu akan menjadi benih untuk membangun gereja. Satu kumpulan umat dari segala suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Satu kumpulan umat yang percaya dalam namanya. Satu kumpulan umat yang tidak lagi diikat oleh hukum dan aturan untuk mendapat selamat. Tetapi satu umat yang ditebus, dibeli oleh darah yang mahal, dan karenanya bisa menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam masa Prapaskah ini ada hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, apakah praktek bergereja kita selama ini sudah membawa kita bertemu Kristus? Apakah Anda dan saya sungguh-sungguh berjumpa Kristus di dalam gereja? Atau kita hanya menjalankan rutinitas agama dan tradisi tanpa mengenal Yesus Kristus? Yang kedua, apakah praktek bergereja kita hari ini sudah membuka ruang bagi umat Allah dari segala suku, bangsa, bahasa, dan budaya untuk bertemu Kristus? Atau kita justru seperti orang-orang yang berjualan, sangat mengedepankan tradisi, agama, aturan, sampai tidak ada tempat bagi orang yang sungguh-sungguh mau menyembah Kristus. Jangan mendirikan institusi duniawi bernama gereja, tetapi biarlah kita menjadi gereja yang sejati, yang dibangun di atas dasar salib, sama-sama menerima karya penebusan Tuhan. Kita mengalami anugerah keselamatan, dan kita bergandeng tangan menyembah Allah yang benar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau bait Allah itu bukan hanya diumpamakan sebagai gereja fisik, tetapi juga sebagai hati kita. Apakah di dalam hati kita ada ruang yang leluasa untuk kita bertemu Kristus? Atau di dalam hati kita banyak distorsi-distorsi, sampah-sampah, banyak barang jualan-jualan yang menghalangi, menutup jalan, dan justru membuat kita tidak bisa bertemu Kristus? Masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk memikirkan kembali esensi bergereja kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mendirikan gereja yang sejati di dalam dirinya. Apakah Anda dan saya sudah tergabung di dalam gereja yang sejati itu? Tuhan Yesus datang mau bertahta dalam hatimu dan hatiku. Apakah di dalam hati kita juga bersih? Ada tempat untuk Yesus? Atau hati kita terlalu dipenuhi dengan hiruk pikuk tradisi, adat, moralitas, ataupun bahkan dosa, berhala yang membuat tidak ada tempat untuk Yesus? Biarlah kiranya Tuhan memurnikan kembali hati kita dan gereja kita, agar kita kedapatan berkenan dan layak di hadapannya. Tuhan memberkati saudara sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Tuhan berkenan akan renungan hati kami dan ucapan bibir kami, dan menolong kami semua hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.